Ada calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngerasa jadi orang yang paling gagal? Sholat masih bolong, doa belum terkabul, hati capek, dan setiap malam kamu mikir, Allah masih mau nerima aku nggak ya ke surga? Kadang kita senyum di depan orang lain, tapi pas sendirian hati rasanya kosong banget. Dan lucunya, di saat kita merasa jauh dari Allah, sebenarnya Allah masih kasih kita nafas, masih bangunin kita di pagi hari, dan masih menutupi aib kita di depan semua manusia. Kalau Allah benar-benar benci sama kita, kenapa dia masih kasih kita hidup sampai hari ini? Mungkin bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang terlalu lama lari. Banyak orang mikir, nanti kalau udah baik baru tobat. Nanti kalau udah berubah baru ngaji. Nanti kalau udah nggak maksiat baru dekat sama Allah. Padahal justru orang yang paling membutuh Allah adalah orang yang sedang hancur. Kita sering lupa Allah itu bukan cuma maha menghukum. Allah juga maha pengampun. Sebesar apapun doa seseorang, pintu taubat masih terbuka. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, Allah masih menerima. Kadang setan bikin kita percaya kalau dosa kita terlalu besar. Padahal itu jebakan. Karena tujuan setan bukan cuma bikin manusia berbuat dosa, tapi bikin manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih berbahaya. Kamu lihat orang lain kelihatannya tenang, padahal kamu belum tentu hidup mereka baik-baik saja. Ada yang ketawa tiap hari, tapi diam-diam nangis tiap malam. Ada yang kelihatan alim, tapi sering berjuang melawan pikirannya sendiri. Ada yang kelihatan kuat, tapi sebenarnya hampir menyerah. Jadi jangan merasa kamu sendirian. Semua manusia punya ujian. Bahkan para nabi juga diuji. Nabi Ayub diuji sakit bertahun-tahun sampai juga buta. Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara. Nabi Yunus pernah berada dalam kegelapan perut ikan. Bayangkan. Dan kita baru diuji sedikit, kadang sudah merasa Allah meninggalkan kita. Padahal bisa jadi ujian itu bukan hukuman, tapi cara Allah untuk menguji kita untuk kembali pulang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba terlihat bahagia. Media sosial penuh senyuman, penuh pencapaian, penuh kehidupan yang sempurna. Sampai kita lupa dunia memang diciptakan tidak sempurna. Semua orang tidak sempurna. Rumah besar gak menjamin hati tenang. Banyak uang gak selalu bikin tidur kita nyenyak. Popularitas gak otomatis bikin bahagia. Karena hati manusia gak akan pernah benar-benar tenang tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang hidup sederhana tapi hatinya damai. Dan ada yang punya segalanya tapi tetap merasa hatinya kosong. Karena yang kita butuhkan bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang kuat saat menghadapi masalah. Banyak orang yang baru sujud saat hidupnya runtuh. Baru ingat Allah setelah kehilangan semuanya. Baru berdoa saat tidak punya siapa-siapa. Padahal Allah sudah berkali-kali memanggil kita sebelum itu. Lewat rasa sepi, lewat kegagalan, lewat hati yang gelisah. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Allah yang sedang berkata, aku rindu kamu kembali ke jalanku. Kalau hari ini kamu masih punya keinginan buat berubah, itu tanda hati kamu belum mati. Jangan malu untuk memulai lagi kembali ke jalan Allah. Walaupun pelan, walaupun masih sering jatuh. Karena istiqomah bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang terus kembali meski berkali-kali salah. Jadi, kalau hari ini hidup kamu terasa berat, janganlah menyerah. Kalau doa kamu belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Kalau kamu merasa jauh dari Allah, mulailah kembali. Satu langkah kecil pun gak apa-apa. Mungkin malam ini adalah awal perubahan hidup kamu. Dan ingatlah satu hal, Allah tahu semua luka yang ada di hatimu, yang tidak kamu ceritakan ke siapapun. Orang terdekatmu tidak kamu ceritakan, Allah semuanya tahu. Allah dengar doa yang bahkan tidak sempat keluar dari mulutmu, yang kau hanya simpan di hatimu saja dan kau tidak beritahu. Allah pun tahu semua doamu yang tidak kamu ucapkan sama sekali. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mau kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan sebelum video ini berakhir, aku cuma pengen bilang satu hal. Hidup ini memang melelahkan. Kadang kita sudah berusaha menjadi lebih baik, tapi tetap disalahkan. Sudah mencoba lebih kuat, tapi tetap diremehin. Sudah berdoa lama, tapi jawaban belum datang juga. Sampai akhirnya kita capek dan mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku kayak gini ya Allah?" Padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum mampu kita pahami hari ini. Karena tidak semua yang tertunda itu penolakan. Kadang Allah menunda karena waktunya belum tepat. Kadang Allah mengambil sesuatu dari kita untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Dan kadang Allah membuat kita menangis agar kita belajar bersandar hanya kepadanya. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada di titik terendah di hidupmu, jangan takut. Tidak ada malam yang selamanya gelap dan tidak ada luka yang tidak bisa Allah sembuhkan. Tetap hidup, tetap berdoa, dan tetap percaya kepada Allah. Karena pertolongan Allah sering datang di saat manusia merasa semuanya sudah selesai. Dan saat hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa semua air mata, semua penantian, semua rasa sakit yang pernah kamu lewati tidak pernah sia-sia. Mungkin segitu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.